Pemirsa, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berjumpa dengan Yang Mulia Pangeran Nata Adiguna Masud Thoib di Kedaton Nusantara. Suasana Kedaton Nusantara ini saya perlihatkan. Rahayu, Yang Mulia. Rahayu. Ya. eh, Pada hari ini saya akan sedikit minta masukan dari beliau, khususnya kepada kita semua di FKPPAI. Apa saja wejangan-wejangan beliau yang mungkin selama ini sudah sering beliau sampaikan, tapi pada hari ini akan kita rekam. Demikian. Assalamualaikum Yang Mulia, Rahayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Yang Mulia untuk saya wawancara. Ya, Ya, silakan. kebetulan lagi ada acara di Kedaton ini Yang Mulia, ya. Ada acara. Kita akan mendoakan kepada Ya. mendiang yang mulia Sultan Johari Notobrata Nusantara dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan beliau mendapat jalan menuju ke surganya. Yang Mulia, saya mohon masukan informasi karena Yang Mulia juga pernah memimpin forum keluarga paranormal, waktu itu masih bernama Forum Komunikasi Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Sudah tentu sebagai seorang ketua Yang Mulia juga punya kemampuan-kemampuan dan kelebihan-kelebihan yang mungkin selama ini jarang Yang Mulia ungkapkan. Pertanyaannya yang pertama ini adalah, dari sejak kapan Yang Mulia suka dengan hal-hal yang sifatnya supranatural? Ya, Iya. jadi kalau kegiatan supranatural itu sesungguhnya dari kecil saya suka. Ya. Seingat saya dulu suka melaksanakan puasa Senin Kemis ya, Oh, iya, di iya. Jawa. Itu sejak SD. Karena apa? Itu kebiasaan saja dan saya puasa itu tidak pernah berhenti kecuali hari raya. Itu salah satunya. Oh, itu Yang terus kedua, menerus Yang Mulia, ya ya? terus menerus. Selama berapa tahun ya? Ya sampai saya jadi mahasiswa. Gitu. Dari kecil sampai mahasiswa. Ya, saya selalu melaksanakan puasa Senin Kamis. Yang kedua, saya itu suka mengunjungi makam-makam keramat. Ya. Saya nggak tahu ketertarikan itu karena apa. Ya. Karena saya lahir di Kalimun Kendal, di sana itu ada makam Sunan Katong misalnya, Sunan makam Katong. Sunan Pakuwojo misalnya, ada Tekok Penjalin dan lain-lain. Yang oleh masyarakat dianggap mereka itu tokoh-tokoh besar dan keramat. Iya. Nah, sejak kecil saya senang di tempat-tempat itu, Ya. sampai suatu saat itu yang namanya Sunan Katong itu saya datangi dan saya melaksanakan semacam tahlil wirid gitu. Iya. Sampai suatu saat saya itu merasa mengantuk. Nah, dalam kondisi mengantuk itu di kiri kanannya kan masih banyak orang yang pada Iya. tahlil, pada Iya. berdoa begitu kan, dengan Iya. masing-masing tentunya dengan harapan apa, mohon kepada Tuhan kiranya mendapat Ya. apa. Dan umumnya yang datang itu ingin tahu masa depannya itu apa, Iya. Iya. masa depannya akan jadi apa. Nah, yang saya rasakan pada saat itu adalah saya merasa tiba-tiba itu dikerumunin semut. Oh, dikerumunin semut. Iya. Iya. Banyak sekali. Iya. Makin banyak dan Iya. saya kibas-kibaskan nggak hilang. Lalu dari arah jauh menuju ke saya itu ada kereta api yang datang yang mau melindas saya. Iya. Dengan suaranya yang mengerikan dan dalam hati saya cuma punya pikiran satu, saya akan mati. Tetapi di telinga saya masih mendengar orang pada tahlil di sekitar saya di makam Sunan Katong itu. Iya. Iya. Nah, setelah begitu ada semacam kayak tabir hitam, lalu keluar ada orang berpakaian berjubah seperti Kiai Mojo gitulah. Kiai Mojo, ya, ya. seperti itu. Ya. Tapi seingat saya beliau nggak ngomong, katanya arwah itu nggak ngomong. Iya. Nggak ngomong, lalu beliau mendekatin saya, lalu saya bayangkan apakah ini yang namanya Sunan Katong gitu. Tapi saya nggak ada jawaban karena arwah itu katanya memang tidak pernah ngomong. Iya. Nah, setelah dia datang, dia hanya memberi ke saya itu pensil ya. Nah, setelah itu pensil, saya pikir apa itu pensil?
Nah, kemudian saya bangun. Nah, Iya. setelah saya bangun, saya lihat pasti banyak orang pada tidur juga. Iya. Akhirnya saya mimpi tadi apa? Tapi pada itu saya lihat di tangan nggak ada gitu. Oh, nggak ada Berarti ya. itu adalah mimpi. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu adalah saat saya masih sekitar SMP Iya. kejadian itu. Iya. Nah, setelah saya melanjutkan ke SMA itu di kota Semarang, Iya. kemudian saya melanjutkan sekolah tingginya di Yogyakarta. Iya. Nah, kemudian saya merantau ke Jakarta ini sampai akhirnya saya bekerja di Taman Mini Indonesia Indah. Gitu. Iya. Nah, saya pernah sekolah seni rupa ya, sekolah Di Jogja. di Yogyakarta, namanya ISI, Institut Seni Iya. Indonesia. Nah, saya juga pernah mampir di apa namanya filsafat ya. Di mana? Filsafat. Di mana itu? UI. Oh, di UI. Ya, saya pernah mampir di sana Iya. untuk mempelajari filsafat dan Hmm. dari situ kemudian saya rajin mengumpulkan buku-buku tentang filsafat dan spiritual. Iya, iya. Itu adalah sekitar tahun 77. 77. Iya, iya. Kemudian tahun 82 Iya. 77 itu saya masuk ke Taman Mini, langsung Iya. sudah masuk ke Taman Mini, dan 82 itu kemudian dipimpin oleh Pak Sampurno ya, Pak ya, Sampurno, kebetulan ya. Kepala Rumah Tangga Istana. Nah, Pak Sampurno itu adalah seorang pejabat yang suka spiritual. Nah, dari situ sebetulnya saya itu ditantang. Iya. Nah, 82 kemudian menginjak tahun 90, Iya. berarti 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian itu saya mulai berpikir tentang spiritual itu, dan saya mulai masuk ke penghayat-penghayat. Mula-mula saya ditolak gitu loh. Kenapa yang sudah ditolak? Karena penghayat-penghayat itu kan selalu punya prinsip bahwa Iya. kamu harus dinobatkan dulu, Iya, iya. ditasbihkan gitulah, baru Oh. kamu boleh masuk ke sini. Gitu. Harus masuk dulu Iya. ke mereka ya. Kalau nggak bisa. Nggak bisa, Karena ya. ini memang khusus gitu. Hmm. Nah, suatu saat tuh karena saya kerja di Taman Mini, ada Iya. satu tempat yang namanya Sarasian Sambernyowo. Sambernyowo, Gedung ya. Sarasian Sambernyowo. Nah, gedung ini Iya. sebetulnya digunakan untuk Sarasian penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nah, salah satu penghayat yang cukup terkenal itu Iya. saya datang sebagai pejabat ya, Iya. mau masuk ke situ nggak boleh, dikunci. Oh. Kamu nggak boleh harus Dikunci. masuk, iya dikunci. Iya. Saya nggak sebutkan nama grupnya, Iya, iya. nggak elok. Nah, kemudian saya, oke deh, syaratnya apa? Iya. Nah, syaratnya kamu udah, akhirnya saya semacam ditasbihkan gitu. Iya. Oke, boleh masuk, tapi syaratnya saya ikutin semua. Iya. Saya ikutin semua sampai suatu saat saya ketemu dengan orang yang almarhum sekarang, Iya. agak gila juga dalam hal spiritual. Iya. Namanya Suroto Dirgo Panjidang. Oh, dengar iya, ya? iya. Nah, orang ini juga agak gendeng juga ya. Iya. Ya, almarhum, mudah-mudahan dia ada di surganya Tuhan Iya. Yang Maha Esa. Nah, suatu saat dengan Ki Suroto Dirgo Panjidang ini Iya. kita berkelana ke Pulau Seribu. Pulau Seribu belum seperti sekarang. Pulau Seribu yang waktu itu masih situasinya kayak Iya, hutan gitu gawat. Iya. Nah, di Pulau Seribu itu ternyata banyak ilmu hitam. Iya. Karena apa? Di Pulau Seribu ini banyak penduduk yang datang dari berbagai suku. Iya, Ada iya. yang Dayak, ada yang Banten, Iya. ada yang dari mana saja lah berkumpul di situ. Iya. Tetapi mereka bersaing untuk apa? Untuk Iya. mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Melalui apa? Melalui nelayan. Nah, Oh. gitu. Jadi akhirnya siapa yang dianggap jago oleh nelayan, mau Iya. tidak mau dia kan harus jadi pendekar juga. Kan? Iya, iya. Dia harus mampu secara bela diri. Iya, iya. Nah, yang menarik di Pulau Seribu ini saya melihat ada satu kawasan pulau itu terbelah dua. Yang separuh itu merupakan kuburan di mana orang keramat, orang suci dikuburkan, Iya. dan dianggap pulau suci. Sebelahnya kampung biasa. Oh. Nah, di kampung biasa inilah banyak ilmu-ilmu macam-macam. Iya. Ada ilmu hitam, ilmu santet, ilmu apa, dan ilmu ini nggak dari satu aja. Kalau kita Iya. kenal kan santet Banten, ternyata Iya. ada santet Dayak, ada santet Iya, dari iya. Papua, ada Iya. macam-macam ada di situ. Mereka beradu. Nah, di situ seperti saya mendapat wawasan baru. Ternyata ada ilmu yang namanya supranatural itu. Gitu loh. Karena itu demikian rupa dengan Suroto Dirgo Panjidang itu, salah satunya antara lain dia punya guru ya, Iya. yang spesial dia adalah mempelajari tentang ular berbisa.
Oh. Ular. Nah, ini Oh, yang pawang ular ya. ular. Hmm. Nah, orang ini Ya. ini adalah dulu gurunya Ratna Timur. Oh, Ratna Timur Iya, bintang film ya. iya, pada saat Iya. Ratna Timur membintangi film Si Buta dari Gua Hantu. Si buta dari gua Ya, hantu ya. karena Ya. dia harus berhadapan dengan ular dan lain-lain itu dia belajar Ya. kepada guru ini yang tinggalnya perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekitar Cepu kalau nggak salah. Oh, di Cepu ya. Nah, guru ini itu memberikan ilmu tapi pada orang-orang yang berani mati, Oh. berani mati betul-betul kamu ngakui saya, oke, kamu Ya. baru saya kasih ilmu saya. Nah, suatu saat saya juga ingin belajar tuh Iya. ilmu tentang ular dan gunanya apa gitu. Nah, terus akhirnya ya boleh saja, tapi kamu berani nggak melewati satu rintangan? Apa rintangannya? Ya, kemudian dia ambil ular yang masih hidup itu. Ya. Wah, dia ambil kemudian dipelototkan ke gelas yang putih itu kan Ya. kelihatan. Bisanya dikeluarin di situ. Ya, Serut. ya. Ambil lagi, pelototin lagi ke situ, diambil lagi ke situ. Iya. Nah, ternyata bisa ular itu bentuknya itu kan berbuih-buih putih gitu kan. Iya, Saya iya. pikir hitam putih gitu kan. Iya. Itu banyak, hampir kira-kira setengah gelas itu. Iya. Dia bilang, kalau kamu mau jadi murid saya, Ya. sekarang kamu harus mau minum ini. Waduh, pikiran logika saya bocor gitu kan. Ah. Pasti aku akan mati kan itu saya Iya. minum. Nah, tapi orang-orang di situ murid-muridnya kan banyak ketawa gitu. Oh, berani nggak kita lihat gitu kan. Saya seperti disorakin gitu. Iya. Akhirnya, wah daripada malu lah. Iya. Saya minum aja. Begitu saya minum tuh rasanya nggak karuan, pening Iya. badan panas. Dan pada saat saya dalam kondisi yang sekarat begitu, saya dengar ketawa mereka itu, wah, Iya, iya. Podar kamu mati kamu gitu. Setelah itu senyap, saya nggak dengerin apa-apa. Oh, nggak sadar diri. Iya, nggak sadar diri. Waduh, saya anggap sudah mungkin Ya. kalau sekarang namanya mati atau mati suri gitu. Saya nggak tahu berapa lama itu Ya. terjadi. Tiba-tiba ada semacam kayak dikir tapi bahasa Jawa. Rapi kayak ritual itu. Iya, iya. Nah, begitu ritual itu harus selesai senyap, Ya. saya diminumin. Saya terasa loh, kok bibir saya bergerak. Terus saya minum terus saya nggak panas. Rupanya kayak kopi gitu, kayak kopi. Oh. Begitu diminumin gitu, perut saya ditepuk, brok 3 kali muntah saya, wek gitu kan. Iya, iya. Nah setelah itu saya Sadar. bangun sadar kan, orang tepuk tangan semua, hidup lagi gitu kan. Nah setelah begitu selesai, baru Pak Guru mengatakan, jadi Ya. kalau kamu itu mau berguru harus percaya dulu. Iya. Iya kan, jadi kalau kamu nggak berani melakukan ini ya kita nggak bisa mau ajang berikutnya kan begitu dia.